Bapak Ibu, jadi malam ini kita akan bahas yang pertama adalah GERD. GERD dan protokolnya. Kemudian yang kedua kita akan bahas gangguan kecemasan. Yang ketiga kita akan bahas namanya gastritis, termasuk lambungnya luka. Normalin lagi gimana tuh? Gampang. Yang keempat kembung begah. Dok, saya habis makan kembung begah. Itu kenapa? Kita bahas. Yang terakhir mual. Dok, saya sering mual. Kenapa nih? Apa cara menanganinya? Ya, jadi ada 5 bab. Ada 5 bab malam ini kita bahas. Oke? Satu persatu kita akan bahas. Sabar. Sabar. Oke? Dimengerti kenapa kena gangguan kecemasan, kenapa kena GERD, kenapa kena gastritis, dan cara penanganannya. Oke? Saya edukasi Bapak Ibu. Bapak Ibu paham? Ya? Oke, yang pertama kita akan bahas GERD dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, daripada nanya di sini, lebih baik ditap-tap aja layarnya supaya satu TikTok sedunia tahu ini live sangat bermanfaat. Yang kedua, di-share. Bapak Ibu sayang sama siapa? Pasti Bapak Ibu temennya, saudaranya, tetangganya, pasti ada yang punya GERD, saya tahu. Pasti ada. Nah, kalau nggak tahu ilmu saya ini begini, minum obat mah dah. Tambah parah, ampun dah. Ya, oke Bapak Ibu, kita mulai ya, kita mulai. Oke. Ini adalah lambung. Ya, lambung ini bahasa lainnya adalah mah. Ya, lambung bahasa lainnya adalah mah. Bahasa kedokterannya namanya gaster. Ya, bahasa kedokterannya namanya gaster. Jadi ini lambung atau mah atau gaster. Adanya di sini. Ya, ada di sini Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu tengah malam sakit nih. Aduh, sakit dok. Aduh, ulu hati. Perut bagian atas tengah ulu hati sakit. Aduh, sakit Pak Dokter. Itu berarti lambungnya yang lagi kram. Lambungnya lagi kram. Ya, sakit makanya. Oke? Nah, di dalam lambung Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu yang nonton ini manusia, ya, itu punya lambung semuanya kan? Di dalam lambung Bapak Ibu semua normal. Ada asam lambung. Normal. Jadi Bapak Ibu jangan masuk ke sini bilang, "Dok, saya mau obat asam lambung." Asam lambung tidak perlu diobatin, Bu. Asam lambung itu ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, ada di tubuh manusia, normal. Normal. Jangan masuk ke sini nanya obat asam lambung. Asam lambung itu normal. Kenapa normal asam lambung ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa ada di lambung Bapak Ibu semua? Kenapa? Why? Karena asam lambung itu fungsinya 2. 1, mencerna makanan. 2, membunuh kuman. Jadi kalau Bapak Ibu masuk makanan dicerna sama asam lambung, normal. Kalau Bapak Ibu makan jonse, banyak kumannya mati sama asam lambung, normal. Ya, oke. Sekarang asam lambung kalau Bapak Ibu ambil, asam lambung ini kalau Bapak Ibu ambil ditetes di lidah, lidah Bapak Ibu hangus, berasap. Bapak Ibu teriak kesakitan. Au, au, au. Kenapa? Kenapa? Karena lidahnya dicerna sama asam lambung. Kesakitan Bapak Ibu. Kesakitan. Karena saking asamnya. Saking asamnya asam lambung. Jadi Bapak Ibu jangan lagi ngomong ke sini bilang, "Pak Dokter, saya tidak boleh makan lemon. Tidak bisa makan kuah empek-empek. Karena saya punya asam lambung." Itu namanya lebay. Ya, lebay. Ada mbahnya asam di lambung Bapak Ibu masing-masing. Namanya asam lambung. Memangnya makan kuah empek-empek lidahnya hangus? Enggak kan? Malah enak kan? Makan lemon lidahnya hangus? Enggak kan? Enak kan, lemon kan asam kan? Ya. Jadi Bapak Ibu jangan lebay. "Dok, saya nggak bisa makan asam karena ada asam lambung." Lebay, jawab saya ya, lebay. Ya Bapak Ibu, jadi asam lambung itu di lambung Bapak Ibu lebih asam dari asam jawa, dari lemon, dari
Jeruk nipis, kuah pempek, lebih asam. Jangan lebay. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan bahas GERD itu apa? GERD. G-nya itu gaster, E-nya itu esofagus, ya. Esofagus ini saluran yang dari mulut, ya kan? Dari tenggorokan ini ke lambung. Namanya esofagus ini. Ya, ini namanya esofagus, Bapak Ibu. Ya, dari mulut sini. Ya. R-nya itu reflux. Apa reflux? Balik lagi. D-nya disease. Jadi GERD itu singkatan dari lambung balik lagi ke esofagus. Namanya GERD. Oke. Sekarang kalau ada asam lambung balik lagi ke esofagus. Ingat ya, asam lambung itu sangat asam. Asam lambung itu sangat asam, bisa mencerna apapun. Asam lambungnya balik lagi ke esofagus, ke dada sini. Keluhannya Bapak Ibu apa? Ini gampang, logikanya gampang. Ada asam yang sangat asam naik ke dada. Keluhannya adalah panas dadanya. Dadanya panas. Bukan mual, bukan sesek. Ya, dadanya panas. Kenapa? Karena ada asam yang sangat asam naik ke dada, ke esofagus. Dadanya panas. Nah, cara mengatasinya jika Bapak Ibu kena GERD adalah emergensinya ya. Jika Bapak Ibu kena GERD adalah Bapak Ibu ambil setengah sendok teh soda kue ditambah setengah gelas air. Setengah sendok teh soda kue ditambah setengah gelas air. Dicampur, diaduk, diminum. Soda kue itu diminum Bapak Ibu, itu langsung menetralkan asam yang ada di dada. Ces! Dada Bapak Ibu nggak panas lagi. Ya, asam lambung asam ketemu soda kue basah, asam ketemu basah, netral. Jadi Bapak Ibu asam di dada Bapak Ibu di esofagus ini langsung netral, nggak asam lagi, dada Bapak Ibu langsung enak, ces. Ya, itu adalah penanganan emergensi jika kena GERD. Ya, harap diingat Bapak Ibu, peringatan, soda kue bukan obat GERD. Soda kue bukan obat GERD. Itu hanya sekali saja dilakukan, lalu tidak boleh diminum berulang-ulang. Berbahaya. Tidak boleh. Kenapa dok nggak boleh? Bukannya tadi menetralkan asam pakai soda kue. Kok nggak boleh minum itu terus-terus? Bukannya itu obatnya? Bukan. Soda kue bukan obat GERD. Kupingnya dipasang ini. Nanti keluar-keluar di sana. Apa GERD pakai soda kue? Ngaco itu. Ya. Soda kue hanya untuk pertolongan pertama dadanya panas. Kalau dadanya nggak panas, nggak usah pakai soda kue. Ya Bapak Ibu, tidak usah pakai soda kue. Pakai langsung protokol GERD. Ya Bapak Ibu ya, kenapa? Karena soda kue itu basah kan, sudah tahu kan? Kalau soda kue basah, kemudian ibu bapak minum tiap hari sering-sering, asam lambungnya netral, nggak ada asam lambung. Kalau nggak ada asam lambung, yang cerna makanan siapa? Yang bunuh kuman siapa? Nggak ada kan? Nah, tidak boleh Bu, berbahaya. Tidak ada asam lambung di lambung Bapak Ibu itu berbahaya. Tidak boleh. Ya, makanya tidak boleh minum soda kue sering-sering. Tidak boleh. Cuma pada saat dadanya panas, silahkan minum soda kue. Ya, cuma sekali aja. Lalu lakukan protokol GERD. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya Pak Dokter. Kenapa asam lambung bisa naik ke esofagus ini, ke dada? Kenapa asam lambung bisa naik ke dada? Why? Jawabannya dua. Satu, lambung Bapak Ibu itu keram.
Kram sehingga meres. Yang kedua, tutup atasnya kebuka. Kram kebuka. Ya, kalau dia rileks nutup. Kalau kram kebuka. Jadi lambungnya kram, tutup atas kebuka. Sehingga apa? Asam lambung naik. Wajar. Ya. Jadi asam lambung naik bukan kebanyakan asam lambung. Ngaco itu, ilmu yang belum itu ngaco. Asam lambung naik karena tutupnya kebuka, lambungnya kram, meres sehingga naik asam lambung. Sekarang pertanyaannya, kenapa lambungnya bisa kram? Karena Bapak Ibu kekurangan gizi. Nama gizinya adalah magnesium. Kalau Bapak Ibu kekurangan magnesium, ototnya kram-kram. Ototnya kram-kram itu ciri khas Bapak Ibu kekurangan gizi. Contohnya apa, Dok? Otot kram-kram kekurangan magnesium, yaitu sering migrain, sering sakit kepala. Itu otot di kepalanya kencang-kencang, kram-kram, sakit kepala. Yang kedua, lehernya kencang-kencang. Lehernya kencang-kencang itu otot leher kram-kram, kurang magnesium, kurang gizi. Yang ketiga, Bapak Ibu lambungnya kram sehingga asam lambung keperes naik ke dada, namanya GERD, kurang gizi. Yang keempat, Bapak Ibu perempuan menstruasi sakit, otot rahimnya kencang-kencang, kram begitu pada saat menstruasi, kurang gizi. Kemudian pada saat tidur malam-malam, otot betisnya kram-kram, kurang gizi. Kurang gizi magnesium. Ya, jadi Bapak Ibu, magnesium itu adalah salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Berguna pada, ada yang bilang berguna untuk 300 macam proses di tubuh manusia. 300 macam, Bu. Ini baru satu, otot doang. Ibu bapak kurang gizi, coba. Ya, magnesium itu didapat alami itu dari kacang-kacangan. Kacang mete, kacang almond, dan lain-lain. Kemudian sayuran hijau juga ada magnesium. Klorofil itu Bapak Ibu, klorofil di daun-daunan yang hijau itu rumus kimianya tengahnya itu magnesium. Jadi sayuran hijau itu ada magnesium, kemudian kacang-kacang ada magnesium. Ya, jadi itu udah sumber magnesium. Yang lain silahkan Google aja. Ya, atau Bapak Ibu mau pakai suplemen yang cepat. Suplemen itu saran saya adalah suplementasi magnesium glisenat. Magnesium glisenat suplemen itu kira-kira 500 mg setiap hari. Setiap hari. Ya, itu untuk mengatasi Bapak Ibu kekurangan gizi, kurang magnesium. Ingat ya, magnesium bukan obat GERD ya. Magnesium bukan obat GERD, kuping dipasang. Ya, Bapak Ibu kekurangan magnesium sehingga ototnya kram. Jadi ini kita minum magnesium suplemen 500 mg bukan ngobatin penyakit, bukan. Itu untuk mencukupi kebutuhan tubuh. Jadi diminumnya berapa kali sehari Bapak Ibu? Bapak Ibu, magnesium itu diminum sampai kapan? Tolong dijawab Bapak Ibu, dijawab. Magnesium itu kebutuhan tubuh setiap hari. Diminumnya sampai kapan Bapak Ibu? Diminum selamanya seumur hidup. Kenapa? Masih hidup kan? Kalau masih hidup berarti tubuhnya perlu magnesium. Ya seumur hidup lah berarti. Ya, kecuali udah nggak mau hidup. Kalau nggak mau hidup ya nggak usah minum. Nggak mau hidup kan? Nggak usah. Ya, oke. Next adalah protokol nomor 2 GERD. Protokol nomor 2 GERD. Yaitu adalah stop obat mah. Stop obat mah. Pak dokter, kenapa Pak dokter ini kok aneh sendiri? Kalau saya kena GERD, berobat sama tukang obat, dikasih obat mah. Sama dokter awet muda malah disuruh stop obat mah. Kok aneh ya? Yang ono bilang minum obat mah. Dokter ini bilang stop obat mah. Bertolak belakang kan ilmunya kan? Kok bisa begitu ya?
Didengarkan ya Bapak Ibu, ini hanya informasi Bapak Ibu yang pikir sendiri yang benar yang mana. Oke, kita mulai. Obat mah itu Bapak Ibu, efek sampingnya ada 5. Nomor 1, efek samping obat mah. Kalau Bapak Ibu sudah belajar tadi, asam lambung itu normal ada di lambung Bapak Ibu semua. Normal kan? Buat mencerna makanan, buat bunuh kuman. Ada 2 fungsi asam lambung. Oke? Nah, kalau Bapak Ibu minum obat mah, asam lambungnya netral. Nggak ada asam lambung. Lalu gimana? Tubuh kita perlu asam lambung buat mencerna makanan. Yang pertama. Yang kedua, buat melindungi usus dari kuman-kuman. Membunuh kuman dari makanan. Kalau nggak ada asam lambung, tubuh kita khawatir. Loh, mana ini asam lambungnya? Kok tubuh kita nggak ada asam lambung? Akhirnya gimana? Tubuh kita beradaptasi dengan cara membuka tutup atasnya. Dibuka. Tujuannya apa? Tubuh membuka tutup atas. Tujuannya supaya bilang ke orangnya, woi, ini nggak ada asam lambung, woi, bahaya. Nih, gue buka nih, dibuka tutupnya nih. Masukin asam sekarang juga. Masukin asam sekarang juga. Masukin asam sekarang juga. Supaya apa? Supaya asam lambungnya ada lagi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu minum obat mah, ini tutupnya kebuka terus. Tutup kebuka terus pada saat Bapak Ibu tidur ya kan? Kepala di sini kan, tidur kan? Asam lambung keluar dikit, nyelosor ke tenggorokan Bapak Ibu. Nyelosor asam lambungnya ke tenggorokan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tenggorokannya seperti ada lendir terus. Tenggorokannya seperti tercekik. Mulutnya pahit, mulutnya asem. Pada saat bangun tidur. Kenapa bisa begitu? Bapak Ibu minum obat mah. Salah sendiri. Ya. Tutupnya kebuka terus, asam lambung ngelosor ke tenggorokan. Bapak Ibu tenggorokan tercekik, tenggorokan banyak lendir, mulutnya asem, mulutnya pahit. Itu karena ada asam lambung. Naik ke sini pada saat Bapak Ibu tidur. Ya, jadi Bapak Ibu, efek samping yang pertama minum obat mah adalah Bapak Ibu GERD nggak bakal sembuh. Dijamin. Bapak Ibu minum obat mah, dijamin GERD tidak bakal sembuh. Berobat terus sama tukang obat, minum obat GERD sampai kiamat. Ya, sampai kiamat. Nggak bakal sembuh, saya jamin. Banyak udah yang buktinya banyak, Bu. Bapak Ibu buktinya kan? Siapa di sini yang minum obat mah tiap hari, GERD-nya masih ada sekarang bertahun-tahun? Cuci tangan, siapa orangnya? Itu dia orangnya. Ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, efek samping obat mah yang kedua. Ya, kalau Bapak Ibu minum obat mah, asam lambungnya nggak ada, netral. Lalu, makanan masuk, Bapak Ibu makan kan? Makanan masuk ke lambung, tidak ada yang cerna. Keluhannya apa? Keluhannya kembung sama begah. Keluhan kembung sama begah Bapak Ibu, itu karena tidak ada asam lambung. Kenapa nggak ada asam lambung? Minum obat mah sebelumnya. Luar biasa kan? Minum obat mahnya sebelum makan kan? Luar biasa, pinter banget. Yang kasih resep obat mah ini luar biasa. Minum obat mah sebelum makan, betul. Asam lambungnya yang buat cerna makanan malah dihilangkan. Bapak Ibu makan nggak ada yang cerna, kembung sama begah keluhannya. Ya, jadi efek samping yang kedua obat mah adalah Bapak Ibu kembung sama begah sampai kiamat. Masih mau diminum obat mahnya? Silahkan monggo. Nomor 3, efek samping obat mah nomor 3. Ditutup bagian bawah lambung Bapak Ibu. Ini ada sensor asam. Sensor asam ini gunanya buat mengeluarkan garam empedu, mengeluarkan enzim pankreas buat menetralkan asam lambung
supaya tidak bikin rusak usus. Garam empedu sama enzim pankreas keluar pada saat makanan lewat sini menetralkan asam lambung supaya tidak merusak usus. Otomatis garam empedu sama enzim pankreas buat mencerna lemak, membantu mencerna lemak otomatis. Tapi saya tidak lagi sebut pencernaan lemak, saya lagi ngomong asam lambung, ya. Oke. Kalau Bapak Ibu minum obat mah, asam lambungnya nggak ada. Asam lambungnya netral, tidak ada Bapak Ibu. Pada saat makanan lewat ke sini, saraf buat mengeluarkan garam empedu sama enzim pankreas tidak tercetus. Akibatnya apa? Akibatnya garam empedu tidak keluar-keluar. Garam empedu nongkrong aja di sini nggak keluar-keluar. Akibatnya Bapak Ibu kena batu empedu. Batu empedu itu bisa karena efek samping minum obat mah setiap hari. Ya kenapa? Karena asam lambung nggak ada kan? Lewat sini nggak asem, sehingga sarafnya ini yang buat mengeluarkan garam empedu tidak tercetus. Sehingga garam empedunya nggak keluar-keluar. Nongkrong aja di sini empedunya jadi batu lama-lama. Batu empedu. Ya, mau kena batu empedu Bu, minum obat mah tiap hari, silakan monggo diminum lagi. Ya. Nomor 4, efek samping obat mah. Asam lambung itu fungsinya dua kan. Yang pertama mencerna makanan. Apa yang dicerna dok? Yang dicerna adalah zat besi. Zat besi itu dicerna sama asam lambung dari makanan. Yang kedua mencerna protein. Yang ketiga mencerna vitamin B12. Itu salah satunya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu minum obat mah tidak ada asam lambung, makanan masuk tidak ada yang dicerna zat besi. Sehingga apa? Bapak Ibu kekurangan darah, namanya anemia karena kekurangan zat besi. Salah sendiri. Saya pernah punya klien ibu-ibu usia 35 tahunan lah. Dok, saya itu punya anemia kekurangan zat besi. Oh, udah tahu dia. Anemia kekurangan zat besi. Langsung saya tebak. Bu, tolong stop obat mahnya. Tolong di stop obat mahnya. Kok Pak dokter tahu saya minum obat mah? Lah iyalah Bu, Ibu minum obat mah, asam lambungnya nggak ada, makanan ada besinya, nggak ada yang cerna. Ya Ibu kekurangan zat besi Bu. Salah sendiri. Ya. Nomor 2. Mencerna protein. Nggak ada asam lambungnya minum obat mah. Ibunya itu badannya kurus-kurus, nggak ada ototnya. Ya. Nomor 3. Ini tidak ada mencerna vitamin B12. Asam lambung nggak ada kan minum obat mah. Bapak Ibu jadi sering pegel-pegel ototnya. Kenapa? Kurang vitamin B12. Kenapa itu? Minum obat mah nggak ada asam lambung. Ya, itu ya efek samping yang keempat. Efek samping yang kelima, minum obat mah. Kalau Bapak Ibu minum obat mah, asam lambungnya nggak ada. Asam lambung fungsi yang kedua Bapak Ibu apa? Fungsi yang kedua adalah membunuh kuman dari makanan. Kalau Bapak Ibu minum obat mah, asam lambung nggak ada, makanan jorok masuk, jorok sekali masuk, ada kumannya. Kumannya lenggang kangkung masuk ke usus. Kumannya lenggang kangkung masuk ke usus. Kenapa? Nggak ada asam lambungnya. Minum obat mah tadi. Ya. Sehingga apa? Kumannya bikin infeksi usus. Infeksi usus bahasa kerennya adalah sakit tipes. Sakit tipes. Yaitu kenapa? Karena makannya jorse yang pertama. Yang kedua minum obat mah. Ya, salah sendiri. Oke? Nah, kalau Bapak Ibu sering-sering sakit tipes, pencernaannya sering meradang, siap-siap
ususnya bocor, namanya leaky gut, siap-siap kena autoimun, siap-siap kena kanker usus. Gara-gara apa itu? Minum obat mah. Asam lambungnya nggak ada. Luar biasa. Ya, yang kasih Plopecol kan? Plopecol itu yang pada kasih kan obat mah kan? Luar biasa kepinteran, ya kepinteran banget. Oke? Nah, ibu bapak tadi ingat ada ibu-ibu klien saya umur 35 tahunan, dia sekarang kena autoimun. Luar biasa. Ibu itu sekarang kena autoimun. Kenapa? Nggak ada asam lambungnya, sering infeksi usus, sekarang kena autoimun ibu itu. Luar biasa, lagi menjalankan protokol autoimun saya dia. Gara-gara sebabnya apa? Obat mah. Jadi obat mah itu bahaya bu. Apalagi depannya O, belakangnya ole. Depannya O, belakangnya ole. Depannya L, belakangnya ole itu. Tidak boleh diminum bu, 40 mg sehari itu. Tidak boleh diminum setiap hari. Berbahaya. Melanggar kodrat. Melanggar kodrat, tidak boleh bu. Tubuh manusia ada asam lambung ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Buat mencerna makanan, buat bunuh kuman dari makanan. Malah dihilangkan sama asam lambung. Sama apa? Sama obat mah. Malah asam lambung dihilangkan, dinetralkan oleh obat mah. Coba bu, melanggar kodrat kan? Sehingga bapak ibu sakit, salah sendirilah. Ya, makanya dokter awet muda bikin live kayak begini supaya bapak ibu sadar. Bapak ibu ini lagi dibohongin sama iklan TV itu loh. Iklan TV, perutnya kembung, minum apa? Perut kembung, minum apa? Minum obat mah. Luar biasa. Luar biasa, perutnya kembung berarti tidak ada asam lambung nggak ada, malah minum obat mah, malah tambah kembung. Luar biasa. Ya Bapak Ibu, itu dia protokol nomor 2 GERD. Stop obat mah. Dok, kalau gitu obat mah buat apa dok? Obat mah diciptakan itu buat apa? Obat mah itu cuma ada satu tujuan, yaitu pada saat Bapak Ibu sakit. Pada saat Bapak Ibu sakit, itu ada dokter mau ngobatin Bapak Ibu pakai obat manjur. Obatnya manjur nih, buat Bapak Ibu sembuh. Ya, lalu obat manjur ini Bapak Ibu, kalau kena asam lambung, obatnya rusak. Obat manjur ini kalau kena asam lambung, obatnya rusak. Jadi, buat menyembuhkan Bapak Ibu, dokter ini yang pinter itu Bapak Ibu, dokter itu yang pinter kasih obat manjur itu, kasih obat mah dulu. Kasih obat mah sebelum minum obat manjur. Sehingga apa? Nggak ada asam lambungnya, lalu Bapak Ibu minum obat manjurnya sampai ke usus, Bapak Ibu sembuh cepat. Gara-gara obat manjur dikasih dokter tadi. Ya, jadi itu dia fungsi obat mah. Paling juga diminum pada saat Bapak Ibu lagi sakit, paling lama 7 hari. Paling lama bu, 7 hari. Bukan minum obat mah setiap hari. Berbahaya. Minum obat mah setiap hari berbahaya. Asam lambungnya nggak ada, Bapak Ibu sakit macam-macam. Ya, asam lambung ciptaan Tuhan malah dihilangkan. Luar biasa. Luar biasa kepintaran itu. Ya, jadi Bapak Ibu, protokol GERD nomor 2 adalah stop obat mah. Protokol GERD nomor 3, normalkan lagi asam lambung yang sudah hilang tadi. Jika Bapak Ibu sudah minum obat mah bertahun-tahun, nah kita normalkan lagi asam lambungnya. Pakai protokol nomor 3. Ya, protokol GERD nomor 3 adalah normalkan lagi asam lambungnya. Bikin sehat lagi asam lambungnya, banyakin lagi asam lambungnya. Bagaimana caranya dok? Menormalkan lagi supaya asam lambungnya banyak dan asam lambungnya asam. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Pakai cara suplementasi yang cepat. Yang kedua pakai cara alami yang pakai waktu. Ya, pakai cara yang cepat pakai suplementasi. Nama suplementasinya adalah
betain HCl. Betain HCl. Bapak Ibu perhatikan HCl. Ya Bapak Ibu, HCl Bapak Ibu itu adalah rumus kimia dari asam lambung. Ya, HCl adalah rumus kimia dari asam lambung. Jadi Bapak Ibu seolah-olah minum asam lambung, tapi nggak asam rasanya karena bentuknya kapsul. Nanti setelah sampai lambung dia pecah baru menjadi asam lambung. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau pakai cara suplementasi itu minum betain HCl 1 kapsul persis sebelum makan. 1 kapsul persis sebelum makan. Jadi udah ada makanannya, Bapak Ibu mau makan, minum dulu betain HCl 1 kapsul baru makan. Ya, itu menormalkan asam lambungnya supaya mencerna makanan yang Bapak Ibu makan. Oke? Pakai cara alami, Dok. Kalau pakai cara alami gimana, Dok? Pakai cara alami yang pertama adalah Bapak Ibu bikin jus. Namanya jus buah bit. Bapak Ibu minum jus buah bit. BEET. Bit. Itu warnanya merah ya. Itu betain HCl dibikin dari buah bit. Nah, jadi sama aja minum betain HCl tapi yang pakai alaminya, ya. Minum jus buah bit itu setengah gelas sampai 1 gelas setiap hari. Perut kosong, ya. Yang kedua, buat menormalkan cara alami asam lambung. Menormalkan lagi asam lambung cara alami. Yang kedua adalah Bapak Ibu garam di rumah diganti dengan garam laut. Diganti dengan garam laut. Dok, bukannya garam dapur di rumah sama garam laut sama-sama dari laut. Bedanya apa? Berbeda, Bu. Bedanya adalah kalau garam dapur itu sudah dicuci kebanyakan. Dicuci sehingga mineralnya banyak yang hilang. Mineral hilang, tinggal 2 mineral. Yaitu mineral natrium dan mineral klorida. Cuma 2 mineralnya di garam dapur Bapak Ibu. Lalu ditambahin 1 iodium. Maksimal 3 mineral. Natrium, klorida, iodium di garam dapur. Kalau di garam laut Bapak Ibu, itu karena diolahnya sedikit sehingga mineralnya masih banyak. Masih ada potasiumnya, masih ada magnesiumnya, masih ada vanadiumnya, masih ada boronnya, masih ada kromiumnya, dan lain-lain masih banyak di garam laut. Nah, mineral-mineral yang banyak itu yang membantu membentuk asam lambung di lambung Bapak Ibu semua. Ya, jadi mineral itu penting Bapak Ibu konsumsi setiap hari supaya asam lambungnya normal, asam lagi. Ya, dengan cara garam di rumah buat masak diganti garam laut. Oke? Nomor 3, yaitu dengan cara Bapak Ibu kalau makan jangan minum. Kalau makan jangan minum kecuali tersedak keselak. Boleh minum sedikit aja. Tidak boleh minum banyak-banyak pada saat makan. Kenapa, Dok? Karena kalau Bapak Ibu makan terus minumnya begini, glok 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 glok, itu asam lambungnya jadi netral. Asam lambungnya larut netral. Ya, sehingga Bapak Ibu yang cerna makanan nggak ada. Kenapa? Kebanyakan minum. Jadi Bapak Ibu jangan minum air putih pada saat makan kecuali kesedek. Minumnya juga segini doang. Sudah, buat membasahi tenggorokan aja. Jangan minum kebanyakan. Oke? Supaya makanannya dicerna sama asam lambung. Oke? Itu dia cara alami buat menormalkan lagi asam lambung Bapak Ibu. Nomor 4, protokol GERD nomor 4 adalah Bapak Ibu kalau makan jangan terlalu kenyang.
Kalau makan jangan kenyang-kenyang. Kenapa dok? Kalau bapak ibu makan kenyang-kenyang, ini tutupnya terlalu dol nanti. Tutupnya dol, asam lambung bisa ngerembes ke sana. Ngerembes ke sini, ngerembes ke sana. Kenapa? Tutupnya dol. Karena makan terlalu kenyang. Ada di dalam agama juga kan, makanlah jika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Betul? Jadi bapak ibu, kita sesuaikan sama ajaran agama. Makan jangan terlalu kenyang. Nomor 5. Ya, nomor 5 adalah bapak ibu. Nomor 5 adalah ini khususnya jika bapak ibu sudah berasa tenggorokannya banyak lendir, tenggorokannya seperti tercekik, mulutnya asam, mulutnya pahit, khususnya bangun tidur. Ini protokol nomor 5, GERD wajib dilakukan. Wajib. Kenapa dok wajib? Karena tutup lambung bagian atas sudah dol. Jadi protokol GERD nomor 5 wajib dilakukan. Karena tutupnya dol, kebuka terus, sehingga pada saat bapak ibu tidur kan, ini asam lambung ngeglosor keluar ke tenggorokan. Bikin tenggorokan berlendir, bikin tenggorokan berasa tercekik, bikin mulut asam, mulut pahit. Itu adalah asam lambung yang naik ke tenggorokan pada saat bapak ibu tidur. Kenapa? Tutupnya dol, kebuka terus. Gara-gara minum obat mah. Ya, oke. Protokol GERD nomor 5 adalah yang wajib dilakukan itu adalah latihan makan. Latihan makan. Bapak Ibu kalau makan gimana? Kalau makan itu kan yang pertama adalah mengunyah, betul. Nyam 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 nyam. Pertama kan? Yang kedua ngapain? Yang kedua menelan kan? Ya, lalu ngapain lagi? Ngunyah lagi. Nyam 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 nyam. Yang kedua nelen. Oke? Nah, latihan makannya berbeda dengan makan Bapak Ibu biasanya. Oke? Caranya begini, latihan makan bagi para penderita GERD adalah yang pertama, pada saat mengunyah itu duduk. Pada saat mengunyah duduk. Ham nyam 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 nyam. Jangan nelen dulu. Tidak boleh ditelan. Bapak Ibu yang kedua nelen kan? Nungging dulu, nungging. Nungging, kepala di bawah, perut di atas. Kepala di bawah, perut di atas. Ya. Setelah nungging Bapak Ibu, setelah nungging baru menelan. Ya kan? Nungging kan, kepala di bawah, perut di atas kan? Baru nelen. Nelen. Dan tunggu, jangan langsung duduk. Tidak boleh langsung duduk. Rasakan dulu makanannya naik. Makanan naik sampai ke lambung. Kalau sudah naik sampai lambung, Bapak Ibu, baru duduk lagi. Duduk. Ngunyah lagi. Ham nyam 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 nyam. Lalu mau menelan, nungging dulu. Kepala di bawah, perut di atas, baru nelen lagi. Tungguin makanannya naik sampai ke atas lambung. Sampai ke lambung sudah. Lambung di atas kan? Sampai ke lambung. Kalau sudah naik, sudah masuk lambung, duduk lagi. Ngunyah lagi. Ham nyam 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 nyam. Mau nelen, nungging dulu. Kepala di bawah, perut di atas, baru nelen. Rasakan makanannya naik sampai ke atas lambung. Ya, terus begitu Bapak Ibu, terus begitu. Why? Kenapa Pak Dokter? Saya sakit GERD, asam lambungnya sampai tenggorokan, tenggorokan berlendir, tenggorokan tercekik, mulut pahit, mulut asem. Disuruh latihan makan nungging-nungging, Dok. Why? Kenapa saya kena GERD disuruh makan nungging? Why Pak Dokter? Supaya Bapak Ibu tutup ininya olahraga.
mendorong makanan sampai ke lambung pada saat begitu. Ya, ini kan kepala di bawah, perut di atas kan. Lalu Bapak Ibu nelen kan? Pada saat Bapak Ibu nelen, ini tenggorokan Bapak Ibu, ini si esofagus itu akan bergerak peristaltik kayak begini tuh. Mendorong makanan sampai atas. Ya, ini tutupnya dipaksa bergerak begitu. Dipaksa olahraga bergerak begitu supaya tutupnya nutup lagi. Tutup ini supaya nutup lagi, dipaksa nutup gerak. Ya, dengan cara mendorong makanan melawan gravitasi. Ya, mendorong makanan melawan gravitasi. Ya, sehingga tutupnya bakal nutup lagi. Berapa lama dok latihan makan nungging supaya tutupnya nutup lagi? 9 bulan. 9 bulan. Saya tahu lama, apa boleh buat. Sehari Bu, sehari 2 kali aja. Sehari makan 3 kali kan? Sehari 2 kali aja. Dan jangan khawatir, di bulan kedua Bapak Ibu makan nungging kayak begitu, sudah berasa perbedaan. Sudah berasa perbedaannya pada saat tidur, tenggorokannya enggak berlendir lagi. Sudah ada perbedaannya. Di bulan kedua sudah berasa perbedaannya. Tenang aja Bu. Ibu 2 bulan latihan otot ini supaya menutup lagi. Ya, dalam 2 bulan sudah ada perkembangan, sudah ada rasanya. Ya, silakan lakukan seperti itu sehari 2 kali. Sampai 9 bulan, 2 bulan sudah ada perbaikan. Silakan. Tidak ada cara lain, nggak ada. Hanya ini cara alaminya. Ya, gara-gara Bapak Ibu salah minum obat kan, minum obat mah diminum kan, jadi tutupnya dol. Salah sendiri. Ya, jadi itu dia perbaikan Bapak Ibu. Jadi itu dia protokol GERD Dokter Awet Muda ada 5. Silakan dilakukan. Ya, udah banyak yang GERD terbantu, apalagi nomor 5 ini. Sudah banyak yang bantu. Dok, terima kasih banyak dok. Saya nungging. Sekarang tenggorokan saya sudah tidak asam lagi dok. Makasih banyak. Udah banyak yang begitu. Ya, Bapak Ibu, next kita masuk ke gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ya. Kenapa dok? Abis dari GERD kok gangguan kecemasan bahasnya? Karena jika Bapak Ibu gangguan kecemasan, itu biasanya Bapak Ibu kena GERD. Biasanya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau Bapak Ibu mikir pakai otak. Ya kan? Karena banyak orang mikir nggak pakai otak kan? Mikirnya pakai apa? Pakai dengkul kan? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kebanyakan mikir pakai otak, ya, ini berarti yang mikir otaknya, lemaknya dan sarafnya itu jalan ya. Nah, kalau Bapak Ibu kebanyakan mikir, gangguan kecemasan kan, omongan tetangga kanan dipikirin, omongan tetangga kiri dipikirin, omongan tetangga depan dipikirin, omongan tetangga belakang dipikirin, omongan bos dipikirin, omongan temen dipikirin, semua dipikirin kan? Belum mikirin cicilan, belum mikirin suami, mikirin anak, semua kan? Jadi ibu-ibu nih biasanya yang mikirnya pakai perasaan, ini semuanya dipikirin. Ya, sehingga apa? Kalau bab ibu-ibu khususnya ini sering-sering memakai pikirannya buat mikir, itu sarafnya Bu, sarafnya pada saat berjalan itu perlu magnesium, perlu mineral namanya magnesium. Saraf-saraf ibu yang buat mikir itu kalau dia bergerak menyampaikan pesan sarafnya itu perlu mineral namanya magnesium. Jadi kalau ibu-ibu gangguan kecemasan, mikirnya banyak, berarti magnesium ibu turun. Ibu kekurangan magnesium. Kalau ibu-ibu kekurangan magnesium, gejalanya apa? Ototnya kram-kram. Migrain, kram otot di kepala, lehernya kencang-kencang, kram otot di leher. GERD, tadi kita udah belajar GERD kan?
lambungnya kram-kram lambungnya sehingga mompa asam lambung ke atas, ya namanya GERD. Lalu menstruasi sakit, itu rahimnya kram, ya. Kemudian betisnya kram-kram. Nah, itu ciri khas Bapak Ibu kekurangan magnesium. Ototnya kram-kram. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada gangguan kecemasan, biasanya pasti ada GERD, pasti. Ya, sehingga protokol nomor 1 gangguan kecemasan adalah lakukan protokol GERD. Lakukan protokol GERD yang ada magnesium tadi, ya. Suplementasi magnesium penting. Oke, setiap hari. Yang kedua, jika Bapak Ibu ada gangguan kecemasan, yang kedua adalah Bapak Ibu suplementasi vitamin B12 dan folat metilasi, ya. Metil B12 dan folat metilasi. Ya, kenapa, Dok? Kenapa orang kena gangguan kecemasan disuruh minum vitamin B12 dan folat metilasi? Why? Jadi begini. Kalau Bapak Ibu ada gangguan kecemasan, itu biasanya ya sekitar 50% ada yang bilang. Sekitar 50% orang yang gangguan kecemasan itu karena mutasi gen namanya MTHFR. Jadi ada gen yang mutasi. Nama gennya adalah MTHFR. Metil tetrahydrofolic reductase. Namanya MTHFR. Kalau gen MTHFR ini mutasi Bapak Ibu, itu ekspresi gennya bisa bikin gangguan kecemasan dan depresi. Ayo, siapa di sini yang gangguan kecemasan tambah depresi dan depresi? Nah, ini biasanya ada mutasi gen MTHFR, ya. Nah, untuk ekspresi gen MTHFR kita nonaktifkan, kita matikan itu ekspresi gennya, perlu vitamin B12 metilasi dan folat metilasi. Jadi ini adalah salah satu vitamin nutrigenomik, yaitu nutrisi yang mempengaruhi ekspresi gen. Luar biasa, Bu. Malam ini ibu-ibu dapat informasi luar biasa kan? Nutrisi yang mempengaruhi ekspresi gen. Jadi gennya itu tidak bikin gangguan kecemasan, gen mutasi tadi tidak bikin depresi. Suplementasi vitamin B12 metilasi dan folat metilasi. Sehari 2 kali, pagi 1, malam 1. Ini minumnya jangan dikunyah, jangan ditelen. Minumnya ditaruh di bawah lidah. Didiamkan di bawah lidah. Ya, sehari 1, pagi 1, malam 1. Sehari 2 kali. Ya. Nomor 3. Protokol gangguan kecemasan nomor 3 adalah Bapak Ibu suplementasi tambahan namanya ashwagandha. Silakan Bapak Ibu beli suplementasi namanya ashwagandha, itu bisa menenangkan Bapak Ibu. Ya, itu sudah dari zaman dulu. Ashwagandha itu bikin tenang. Ya, silakan. Nomor 4. Bapak Ibu lakukan namanya hipnoterapi supaya pikirannya tenang. Hipnoterapi pilihan saya adalah Bapak Ibu pakai hipnoterapi metode Silva. Hipnoterapi metode Silva ada di YouTube gratis. Silahkan Bapak Ibu lihat YouTube, cari hipnoterapi metode Silva, lakukan supaya pikiran tenang. Atau kalau mau mikir, fokus di satu pikiran, nggak usah bercabang-cabang pikiran, ya. Silahkan. Next adalah protokol gangguan kecemasan nomor 5. Protokol gangguan kecemasan nomor 5 adalah Bapak Ibu menenangkan saraf ke-10. Menenangkan saraf ke-10. Apa itu, Dok, saraf ke-10? Saraf ke-10 adalah salah satu saraf otak yang paling panjang. Satu-satunya saraf otak yang paling panjang adalah saraf ke-10. Kalau saraf otak itu ada 12. Saraf otak ada 12 ya. Pendek-pendek dia, sarafnya cuma sampai mata, sampai mulut, ya, sampai muka gitu ya. Nggak ada yang panjang.
kecuali saraf otak nomor 10. Namanya nervus vagus. Jadi saraf otak nomor 10 Bapak Ibu itu berjalan dari otak turun ke bawah ke jantung, ke paru-paru, turun ke bawah ke usus. Ya, ini adalah saraf paling panjang yang dari otak ya. Namanya saraf ke-10, nervus vagus bahasa kedokterannya, nervus vagus ya. Nah, kalau Bapak Ibu gangguan kecemasan, saraf ke-10 ini kita bikin tenang supaya tidak terus diaktifasi. Bagaimana cara menenangkan saraf ke-10 dok? Supaya Bapak Ibu nggak cemas-cemas terus. Yang pertama adalah Bapak Ibu latihan nafas metode Wim Hof. Latihan nafas metode Wim Hof ada di YouTube. Silakan Bapak Ibu lihat latihan nafas metode Wim Hof. Jika Bapak Ibu sekarang gangguan kecemasan, melakukan latihan nafas metode Wim Hof sekarang juga, langsung tenang sekarang juga. Nggak nunggu besok, nggak nunggu ntar malam, nggak nunggu 2 minggu lagi, nggak. Sekarang juga Bapak Ibu langsung tenang lagi gangguan kecemasan. Gampang Bu, tinggal buka YouTube, lalu ikuti metode nafas metode Wim Hof. Ya silakan. Itu bikin tenang saraf ke-10. Ya. Yang kedua, yang pertama latihan nafas metode Wim Hof kan. Yang kedua adalah perbaiki ususnya. Usus Bapak Ibu ada kemungkinan bocor. Kalau usus Bapak Ibu bocor namanya leaky gut. Itu tadi ingat saraf ke-10 itu sampai usus. Ingat, kalau Bapak Ibu ususnya bocor, saraf ke-10-nya ini dirangsang terus sama leaky gut Bapak Ibu. Usus bocor Bapak Ibu ini merangsang saraf ke-10. Sehingga apa? Saraf ke-10 ini ke jantung kan? Saraf ke-10 melewati jantung. Ingat tadi, dari batang otak turun ke bawah ke jantung, ke pernafasan, ke usus. Ingat tadi ya? Jadi, kalau saraf ke-10 dirangsang terus karena Bapak Ibu ada usus bocor alias leaky gut, saraf ke-10-nya bikin jantungnya berdebar-debar. Saraf ke-10-nya sering-sering dirangsang sama ususnya, jantungnya juga efek Bu. Jantungnya berdebar-debar begitu. Ya, gara-gara dirangsang terus sama leaky gut Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu supaya saraf ke-10-nya tenang, Bapak Ibu makannya ikuti protokol autoimun Dokter Awet Muda. Ada di YouTube, ada di Twitter Dokter Awet Muda. Silakan Bu, itu ada cara makan supaya memperbaiki usus Bapak Ibu yang bocor. Ya namanya leaky gut. Di protokol autoimun. Ya, jadi nomor 5 itu protokol gangguan kecemasan adalah yang pertama menenangkan saraf ke-10. Yang pertama adalah Bapak Ibu latihan nafas metode Wim Hof. Yang kedua, makannya ada di protokol autoimun buat memperbaiki usus bocornya. Ya, Bapak Ibu, protokol gangguan kecemasan sudah selesai. Next adalah kita masuk ke protokol gastritis. Apa itu dok gastritis? Gastritis adalah lambungnya peradangan, lambungnya meradang, namanya gastritis. Lama-lama bisa luka, namanya ulkus. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa bisa ada radang di dinding bagian dalam lambung dan ada luka? Kenapa? Saya kasih tahu. Kalau Bapak Ibu kurang minum air putih, ini dinding lambungnya jadi kering. Dinding lambung kering Bapak Ibu, kena asam lambung, itu bisa meradang asam lambungnya. Meradang dinding lambungnya. Ya, dinding lambung kering kena asam lambung, dinding lambung meradang, namanya gastritis. Ya, kalau Bapak Ibu habis makan perih lambungnya, itu namanya gastritis. Dan kalau lambungnya meradang terus, di dalam lambung itu ada kuman yang normal. Namanya kumannya Helicobacter
pylori. H. pylori ya, Helicobacter pylori. Nah, kuman ini kalau ada peradangan malah bikin luka lambung. Ya, kalau udah luka lambung namanya ulkus. Ya, nah, gimana cara menormalkan lagi peradangan di lambung dan luka di lambung kita bikin normal kembali sembuh? Gimana caranya, Dok? Gampang. Nomor 1. Protokol gastritis nomor 1 adalah Bapak Ibu minum air putih 1 jam 1 gelas. 1 jam 1 gelas. Kalau Bapak Ibu bangun sehari 16 jam, berarti bisa 16 gelas sehari. 16 gelas kali 200 mili berarti 2,8 liter setiap hari. Enggak dong, 3,2 liter setiap hari. 16 kali 2 kan 3,2 liter setiap hari. Bagus kan? Ya, gampang. 1 jam 1 gelas. Ya. Next adalah kenapa, Dok? Kenapa orang kena gastritis disuruh minum begitu? Disuruh minum 1 jam 1 gelas. Karena supaya dinding lambungnya lembab, nggak kekurangan air, lembab. Kalau lembab ini asam lambungnya nggak bisa merusak lambung, ya. Itu yang pertama, protokol gastritis. Protokol yang kedua untuk gastritis, namanya adalah bikin jus gastritis. Bagaimana cara bikin jus gastritis, Pak Dokter? Cara membuat jus gastritis itu dengan cara 1. Resepnya, tolong lihat resepnya. Nomor 1, 10 cm daging lidah buaya. 10 cm daging lidah buaya. Ingat ya, dagingnya ya, tidak boleh pakai getahnya. Kalau getah ketelen bisa gatal tenggorokan sama diare. Tidak boleh. Dagingnya mesti dicuci bersih sampai licin. Tidak boleh ada getahnya. 10 cm daging lidah buaya masuk blender. Yang kedua resepnya adalah 3 buah plum. 3 buah plum masuk blender. Yang ketiga resepnya adalah 100 gram kol ungu. 100 gram kol yang warna ungu, ya. Silakan masuk blender. 3 bahan tadi di blender. Sudah di blender, ditaruh di gelas, tambah 1 sendok makan madu, diminum semua sampai habis. Itu 1 dosis. Bikin 3 kali sehari, diminum perut kosong. Selama 2 bulan. Itu gastritis Bapak Ibu, luka lambung Bapak Ibu normal lagi dalam 2 bulan. Silakan bikin. Kenapa, Dok? Kenapa jus gastritis bikin menormalkan peradangan, bikin menormalkan lambung luka? Why? Nomor 1. Lidah buaya. Itu sudah banyak jurnalnya mempercepat penyembuhan luka dalam dan peradangan. Nomor 1 lidah buaya. Nomor 2, buah plum juga ada jurnalnya. Bapak Ibu makan buah plum itu menormalkan peradangan di dalam termasuk luka. Nomor 3, kol ungu juga sama, meredakan peradangan dan menyembuhkan luka bagian dalam. Kol ungu. Nomor 4, madu. Madu itu dari zaman dahulu kala udah ada membantu penyembuhan luka. Jadi 4-empatnya membantu peradangan dan penyembuhan luka. Luar biasa Bapak Ibu minum tiap hari. Sehari 3 kali ya, perut kosong. Oke? Next, protokol gastritis nomor 3. Protokol gastritis nomor 3 adalah Bapak Ibu suplementasi namanya zinc L-carnosin. Zinc L-carnosin. Diminum setiap hari. Itu ada botolnya ya, zinc L-carnosin itu sehari 2 kali. Why? Kenapa orang kena gastritis atau lambung luka minum zinc L-carnosin? Zinc
Carnosin Bapak Ibu itu membantu melindungi dinding lambung supaya nggak luka. Ya, nggak luka oleh si asam lambung. Ya, itu membantu penyembuhan luka lambung. Ada jurnalnya. Ya, di Bapak Ibu silakan. Suplementasi itu suplementasi ya. Nggak ada yang alami, nggak ada. Suplementasi. Harus suplementasi. Next adalah protokol gastritis nomor 4. Protokol gastritis nomor 4 adalah Bapak Ibu nyeker alias grounding. Nyeker alias grounding. Kenapa dok? Apa hubungannya nyeker sama luka di lambung? Apa hubungannya? Hubungannya begini. Kalau Bapak Ibu nyeker di tanah, nyeker di rumput, nyeker di pasir pantai, itu tubuh Bapak Ibu pH-nya langsung netral. Kalau pH Bapak Ibu tubuhnya netral, itu membantu penyembuhan luka dan mempercepat penyembuhan peradangan. Ya, kalau tubuhnya netral, nggak asam. Ya, jadi Bapak Ibu kalau bersentuhan sama bumi, itu langsung tukeran ion. Nama ionnya tukeran adalah ion hidrogen. pH itu singkatan dari potensial hidrogen. Jadi Bapak Ibu tukeran ion hidrogen, tubuh Bapak Ibu langsung netral. Nggak perlu minum minuman pH, nggak perlu beli alat-alat minum pH harga 40 juta, nggak usah. Bapak Ibu ada ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, namanya grounding alias nyeker. Berapa lama dok nyekernya? Grounding di tanah, di rumput, di pasir pantai, 2 jam sehari. Silakan. Bapak Ibu, protokol gastritis sudah selesai. Dokter, Pak Dokter, kalau saya ada GERD, kemudian saya ada gastritis, yang mana duluan dilakukan dok? Yang mana duluan dilakukan protokolnya? Jika Bapak Ibu ada GERD dan ada gastritis, dua-duanya protokol dilakukan. Dua-duanya dilakukan, kecuali protokol GERD nomor 3 yang pakai suplemen. Di stop dulu. Protokol GERD nomor 3 pakai suplemen adalah betain HCl kan, itu asam lambung kan, tidak diminum dulu. Tidak diminum dulu. Ya, pakai protokol GERD nomor 3 cara alami aja. Ya, itu dia jawabannya. Next adalah kita masuk ke kembung sama begah. Bab yang keempat ya, kita masuk sekarang. Gastritis selesai, gangguan kecemasan selesai, GERD selesai. Sekarang kita masuk yang bab yang keempat, kembung begah. Kembung begah itu berarti Bapak Ibu kekurangan asam lambung. Cara mengatasinya gimana? Minum betain HCl, gampang. Dok, itu kalau kembung setelah makan, betain HCl, boleh. Kalau kembungnya 2 jam setelah makan, itu pakai apa dok? Kalau kembungnya 2 jam setelah makan, pakai apa dok? Itu Bapak Ibu pakai Bapak Ibu namanya jahe. Bapak Ibu silakan minum jahe. Ya, silakan minum jahe. Oke Bapak Ibu. Kemudian supaya dia tidak kembung berlanjut, Bapak Ibu bisa minum namanya enzim pencernaan sebelum makan. Ya, itu kembung begah supaya mencegah lagi. Next, protokol yang terakhir adalah mual. Dok, kalau saya mual ini gimana? Mau muntah mual. Muntah mau mual itu berarti mengeluarkan isi lambung karena ada sesuatu yang nggak penting, sesuatu racun atau sesuatu sampah mau dibuang lagi, silakan muntahin Pak. Ya, kalau muntahnya berlanjut, Bapak Ibu silakan minum obat mual, beli di apotik. Ya, saya kalau mual pakai obat aja di apotik. Ya, silakan. Bapak Ibu sudah selesai protokol saya. GERD selesai, gangguan kecemasan selesai, gastritis selesai, kembung begah selesai, mual selesai.